Jadilah anak Tuhan yang memiliki integritas. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai integritas. Setiap anak Tuhan harus memiliki integritas. Artinya, setiap anak Tuhan harus dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Victorious Kids, seharusnya orang lain dapat mempercayai kita. Mereka percaya pada ucapan kita. Mereka percaya kita akan melakukan apa yang kita ucapkan atau janjikan. Kita bukan orang yang pelin-pelan. Artinya sewaktu-waktu bisa berubah. Namun kita selalu jujur, lurus, dan berpendirian teguh. Di mana kita berdiri harus selalu jelas, bukan abu-abu atau tidak jelas. Teman-teman Victorious Kids mungkin tidak selalu setuju dengan pendapat Victorious Kids, tapi mereka mengakui bahwa Victorious Kids adalah orang yang jujur, yang punya integritas. Itu bisa terjadi bila ucapan kita selalu sejalan dengan hati kita dan tindakan kita. Kita tidak berpura-pura karena ada maksud tersembunyi, tapi kita benar-benar jujur seturut firman Tuhan. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bunyinya, mean what you say and say what you mean. Di zaman sekarang, banyak orang tidak memiliki integritas lagi. Ucapan mereka tidak sejalan dengan hati mereka. Seperti yang dikatakan ayat Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi mulutnya berkata A, tapi hatinya berkata B. Itu tidak benar. Dia melakukan ibadah, tapi hatinya tidak tulus dalam melakukannya. Itu tidak benar. Ada ayat lain di Perjanjian Baru mengenai hal ini juga. Tertulis dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Victorious Kids, janganlah ada di antara kita yang seperti ini. Janganlah hati kita jauh dari Tuhan. Janganlah ucapan kita bertentangan dengan hati kita. Ini juga bentuk dari kebohongan atau ketidakjujuran. Dan kita tahu bahwa setan adalah bapa pembohong atau pendusta. Dan tentunya kita tidak ada yang mau menjadi seperti setan, apalagi menjadi anak setan. Di saat sekarang ini, di mana ada pandemi COVID-19, ada banyak orang menyebarkan hoax atau berita bohong dan merasa hal itu biasa saja. Kemungkinan besar orang yang demikian sejak masa kecilnya atau sejak masih anak-anak sudah terbiasa berbohong. Sehingga setelah dewasa, hati nuraninya tidak lagi merasa terganggu saat menyebarkan hoax. Janganlah ada Victorious Kids yang demikian. Mungkin Victorious Kids tidak menyebarkan hoax mengenai virus COVID-19, tapi bisa juga hoax mengenai hal lainnya. Dimulai dari berita gosip mengenai keburukan teman-teman. Itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Menggosipkan orang lain adalah perbuatan yang salah. Walaupun mungkin gosip itu benar, kita tidak boleh membicarakan keburukan orang di belakangnya. Apalagi jika ternyata gosip yang disampaikan itu adalah kebohongan. Maka Victorious Kids sudah ikut menyebarkan berita bohong dan fitnah. Dan itu akan membuat Victorious Kids menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Victorious Kids, bila ucapan kita tidak sesuai dengan hati kita, maka itu namanya kita bermulut manis. Itu juga bukan tindakan seorang yang mempunyai integritas. Itu adalah jahat di mata Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 5 berkata, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi ada orang yang mulutnya manis, tapi tidak sejalan dengan hatinya.
Dia bermulut manis karena ada maksudnya atau ada maunya atau keinginannya. Walau mulutnya manis, tapi hatinya sebenarnya jahat. Contoh yang sederhana, ada orang yang memuji kita supaya kita mau membantu dia akan suatu hal, tapi sebenarnya hatinya tidak peduli pada kita, bahkan iri kepada kita. Itu namanya berpura-pura, dan itu bukan integritas. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Janganlah ada kita yang membiasakan diri untuk berpura-pura seperti itu. Biarlah teman-teman kita dapat percaya pada kita. Keluarga kita dapat percaya pada kita. Mereka yakin kita tidak berpura-pura. Dimulai dari hal kecil. Jangan pura-pura sudah belajar bila memang belum belajar. Jangan bermulut manis pada orang tua karena ada keinginan Victorious Kids. Biarlah Victorious Kids mengucapkan hal-hal manis kepada orang tua karena memang Victorious Kids mengasihi orang tua walau tidak ada imbalannya. Tapi Victorious Kids memang mau memberkati orang tua. Amin. Biarlah Victorious Kids juga belajar menjadi orang yang punya integritas, yang tidak bocor mulut, yang tidak suka membuka rahasia orang lain. Bila ada orang menceritakan mengenai rahasia dirinya kepada Victorious Kids, maka jangan pernah diberitahukan pada orang lain. Kiranya teman-teman dan keluarga kita dapat percaya bahwa kita tidak akan membicarakan mereka di belakang mereka. Hati mereka yakin bahwa kalau kita berkata bahwa kita mengasihi mereka, maka kita benar-benar mengasihi mereka. Walau tidak ada kita yang sempurna, tapi tidak ada kita yang secara sengaja mau menyakiti mereka atau mau membuka rahasia mereka dan menjelekkan mereka terus-menerus. Janganlah sampai kita dikenal sebagai orang yang bocor mulut, sehingga tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita kecuali yang sama-sama jahat. Mulai hari ini, biarlah Victorious Kids dikenal sebagai orang yang lurus, yang jujur, yang selalu menepati janji, yang tidak berbohong, yang punya integritas. Amin. Kiranya orang tua, saudara, guru, teman dapat melihat dan mengingat Victorious Kids sebagai orang yang dapat dipercaya. Apa yang Victorious ucapkan sejalan dengan hati dan tindakan Victorious Kids. Dan bila Victorious Kids berjanji, Victorious Kids menepatinya. Mazmur 24 ayat 3-4 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Ini sejalan dengan Mazmur 15 ayat 1-4 yang berkata, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi." Victorious Kids, banyak orang saat ini hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, sehingga mereka biasa saja melanggar janji mereka ketika mereka merasa tidak lagi diuntungkan. Tetapi orang yang punya integritas akan tetap memenuhi janji mereka walaupun rugi. Bila Victorious Kids memiliki integritas, dimanapun kelak Victorious Kids bekerja ketika dewasa, orang-orang akan diberkati. Sebab Victorious Kids bekerja dengan hati melayani dan dengan setia, bukan bekerja hanya demi mencari keuntungan diri sendiri saja. Dan Victorious Kids akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Walau ada yang mengejek, Victorious Kids tetap setia. Mari mulai punya integritas sejak Victorious Kids masih anak-anak di usia muda seperti sekarang ini. Amin. Ayat-ayat di atas juga mengingatkan kita semua lagi bahwa orang yang mempunyai integritas
tidak memakai lidahnya untuk menyebarkan fitnah atau kejahatan. Amsal 26 ayat 28 berkata, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Mazmur 12 ayat 2-3 berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi bisakah berdusta dengan bibir manis? Bisa, karena hatinya bercabang. Janganlah ada Victorious Kids yang seperti itu. Apalagi di zaman sosial media sekarang ini, biarlah apa yang Victorious Kids tuliskan di sosial media benar-benar dari hati. Artinya di dunia nyata memang benar demikian. Janganlah di dunia maya kita berkata A, tetapi di dunia nyata kita berkata B. Janganlah ada Victorious Kids yang seperti itu. Orang yang mempunyai integritas, hidupnya sejalan di dunia nyata dan di dunia maya. Tidak ada kepura-puraan. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi bila kita berpura-pura, kita katakan tidak, padahal hati kita ya, ataupun sebaliknya, itu berasal dari setan yang adalah bapa pendusta. Kita tidak mau demikian. Hari ini Victorious Kids diajari kata-kata penting yang seturut firman untuk dipraktekkan seumur hidup, yakni integritas dan kejujuran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, hari ini saya belajar firman-Mu. Saya mau menjadi anak yang dapat dipercaya, anak yang jujur dan lurus, anak yang memiliki integritas. Ampunilah semua dosa saya selama ini. Oh Tuhan Yesus, sucikanlah saya dengan darah-Mu yang kudus. Saya sungguh percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat pribadi saya, yang telah mati menebus semua dosa saya. Mulai hari ini saya ikut Tuhan Yesus untuk seumur hidup saya. Biarlah ucapan saya sejalan dengan hati dan tindakan saya. Saya tidak mau berpura-pura. Saya tidak mau bermulut manis. Saya mau selalu berani dan berhikmat untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih Tuhan. Tolonglah saya Roh Kudus dalam melakukannya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.